Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ingrid Rahmalah dari kelas TPPL 2B dengan NPM 19030707 dari kelompok 1 Teori Bioremediasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu konsep pencemaran. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya yaitu pencemaran air yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Andika Wahyu Perdana. Saya dari TPPL 2B. NIM saya 190207079. Saya akan menjelaskan tentang pencemaran air. Definisi dari pencemaran air yaitu peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama, pencemaran air oleh sampah. Yang kedua, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Yang ketiga, kandang hewan peliharaan yang berdekatan dengan sungai membuat air tercemar karena kotoran hewan dibuang ke sungai. Kemudian akibat dari pencemaran air, yang pertama timbulnya berbagai penyakit dan kerusakan organ tubuh akibat keracunan. Yang kedua, penurunan oksigen terlarut di dalam perairan yang mengakibatkan kematian pada makhluk hidup di perairan tersebut. Yang ketiga, masuknya racun ke dalam sistem perairan Adapun kasus aktual mengenai pencemaran air. Contoh kasusnya di sini yaitu pencemaran sungai. Sungai yang telah tercemar biasanya bisa dilihat dari indikasi berupa perubahan warna air sungai yang menjadi hitam dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Adapun beberapa penyebab pencemaran pada sungai yaitu pembuangan limbah rumah tangga dan pembuangan limbah industri ke sungai. Kemudian cara meminimalisir pencemaran air. Yang pertama, jangan membuang limbah rumah tangga atau industri di sungai atau danau. Yang kedua, kurangi penggunaan deterjen atau menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang ketiga, hindari penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan. Yang keempat, membuat instalasi pengolahan air limbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila dengan nomor mahasiswa 1903070066, kelas TPPL 2B, jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Politeknik Negeri Cilacap. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Oto Prasadi selaku dosen pengampu dalam mata kuliah bioremediasi yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk dapat membuat video ini. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mencemari tanah yang alami.
Pencemaran tanah ini biasa terjadi karena adanya aktivitas pertanian, aktivitas perkotaan, dan pembuangan limbah industri. Sumber pencemaran tanah dibagi menjadi dua, yaitu sumber berupa sedimen dan sumber berupa bahan-bahan kimia. Jenis pencemaran tanah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada jenis sedimen, yang kedua bahan kimia, yang ketiga limbah padat, yang keempat limbah B3. Untuk jenis yang pertama yaitu berupa sedimen dengan contoh tanah dengan sumber utama dari erosi di lahan pertanian. Lalu yang kedua ada bahan kimia yaitu berupa pupuk dan pestisida dengan sumber utama pupuk organik dan anorganik. Lalu ada DDT atau senyawa yang digunakan untuk menekan pertumbuhan serangga. Lalu yang ketiga ada limbah padat yang bersumber dari limbah rumah tangga dengan contoh adalah sisa makanan, bangkai hewan, limbah sisa tumbuhan, dan plastik. Yang keempat adalah limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun dengan sumber utama yaitu ada industri rumah tangga, lalu industri dan rumah sakit, yaitu dengan contoh logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium, dan juga limbah rumah sakit. Upaya dan proses yang dapat dilakukan untuk memulihkan kondisi tanah yaitu adalah remediasi. Remediasi ini dibagi menjadi dua, yaitu remediasi ex situ dan remediasi in situ. Yang pertama ada remediasi ex situ. Remediasi ex situ merupakan upaya untuk menangani pencemaran tanah dengan cara memindahkan tanah yang tercemar tersebut ke daerah yang lebih aman, yaitu dengan menggali tanah tersebut, lalu baru setelah itu ditempatkan di tempat yang aman dan dilakukan pembersihan kepada tanah tersebut. Lalu yang kedua ada remediasi in situ, yaitu merupakan upaya pembersihan tanah yang tercemar tanpa harus memindahkan tanah tersebut, yaitu dengan cara penambahan mikroba pendegradasi dengan cara penyuntikan atau injeksi, serta melalui proses bioremediasi dengan bakteri. Yang pertama ada remediasi ex situ. Remediasi ex situ merupakan upaya untuk menangani pencemaran tanah dengan cara memindahkan tanah yang tercemar tersebut ke daerah yang lebih aman, yaitu dengan menggali tanah tersebut, lalu baru setelah itu ditempatkan di tempat yang aman dan dilakukan pembersihan kepada tanah tersebut. Lalu yang kedua ada remediasi in situ, yaitu merupakan upaya pembersihan tanah yang tercemar tanpa harus memindahkan tanah tersebut, yaitu dengan cara penambahan mikroba pendegradasi dengan cara penyuntikan atau injeksi, serta melalui proses bioremediasi dengan bakteri. Akibat dari pencemaran tanah yaitu yang pertama sudah pasti ada kerusakan struktur tanah, yang kedua penurunan produktivitas tumbuhan, yang ketiga kematian tumbuhan dan hewan-hewan, yang keempat mengurangi keindahan dan keanggunan dan tidak sedap dipandang mata. Lalu yang keempat ada tempat vektor atau bertumbuhnya berbagai macam penyakit. Untuk kasus aktual pencemaran tanah perkotaan adalah penumpukan sampah yang terjadi di mana-mana. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmana Kasih PM dari kelas TPPL 2B dengan nomor induk mahasiswa 1901070013. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Oto Prasadi, SPI-MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah bioremediasi. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester bioremediasi. Di sini saya akan memaparkan mengenai pencemaran udara. Nah, apa sih pengertian dari pencemaran udara tersebut? Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1407 Tahun 2002 mengenai pedoman pengendalian pencemaran udara adalah
penurunan mutu udara ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya, yang diakibatkan oleh masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia. Selanjutnya adalah sumber pencemar udara dan jenis-jenis pencemar udara. Secara umum, terdapat dua sumber pencemar udara. Yang pertama adalah sumber pencemar akibat alamiah, contohnya itu seperti letusan gunung berapi. Yang kedua, sumber pencemar akibat kegiatan manusia, contohnya itu adalah dari kegiatan pabrik yang menghasilkan emisi maupun pembakaran hutan dan kegiatan lain-lain. Nah, jenis-jenis dari pencemar udara tersebut adalah oksida karbon, yaitu sumbernya itu berasal dari pembakaran tidak sempurna dan pembakaran lainnya. Yang kedua adalah logam berat, contohnya itu merkuri, yang sumbernya itu berasal dari pembakaran insenerator. Yang ketiga adalah partikel, contohnya itu seperti debu, yang sumbernya itu berasal dari aktivitas letusan gunung berapi maupun emisi dari industri-industri. Selanjutnya adalah akibat dari pencemaran udara. Akibat dari pencemaran udara tersebut adalah gangguan visibilitas, gangguan psikologi, dan timbulnya penyakit-penyakit pada saluran pernafasan. Dan pencemaran udara tersebut juga dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan akibat hujan asam dan gangguan-gangguan lainnya. Nah, apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran udara atau mencegah pencemaran udara? Yang dapat kita lakukan adalah jika memiliki karangan rumah, sebaiknya ditanami oleh tumbuhan-tumbuhan yang dapat mengurangi pencemaran udara. Contohnya itu seperti tanaman lidah mertua. Metode ini disebut dengan metode fitoremediasi. Dan bagi pabrik-pabrik yang menghasilkan emisi yang dapat mengakibatkan pencemaran udara, yang dapat dilakukan adalah memasang filter pada cerobong asap dan melakukan program AMDAL ya untuk mengurangi pencemaran udara. Kita sebagai manusia juga dapat mencegah atau menanggulangi pencemaran udara dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil. Dan lebih baik menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi aktivitas dari kendaraan yang menghasilkan emisi yang dapat mengakibatkan pencemaran udara. Dan hal-hal yang lain yang dapat kita lakukan adalah hemat listrik. Nah, apa sih hubungannya dengan kita hemat listrik dengan pencemaran udara? Banyak dari PLTU yang menggunakan batu bara sebagai bahan pembakar untuk menghasilkan listrik. Dari bahan bakar batu bara tersebut menghasilkan debu maupun asap yang dapat menjadi pencemaran udara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kasus pencemaran udara, hujan asam. Sumber pencemar terutama industri yang mengemisikan SO2 dan NOx. Hujan dengan pH kurang dari 5,6. Hujan mengandung asam H2SO4, HNO3 atau reaksi SO2 dan NOx dengan H2O. Jangkauan jauh atau beberapa kilometer dari pencemar. Untuk dry deposition berupa partikel SO2 dan NOx, menyebabkan kerusakan pada tumbuhan dan bangunan. Kemudian, mekanisme hujan asam. Hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx menyebar di atmosfer setelah diangkut oleh angin atau arus udara. SO2 dan NOx dapat bereaksi terhadap air, oksigen, dan bahan lainnya untuk membentuk asam sulfat dan nitrat.
Dan untuk unsur-unsur itu kemudian bercampur dengan air dan bahan lainnya sebelum dijatuhkan ke permukaan bumi. Sebagian kecil SO2 dan NOx berasal dari sumber alami seperti erupsi gunung berapi, dan sebagian besar dari pembakaran bahan bakar fosil, baik dari kegiatan pembangkit listrik dan maupun dari kendaraan bermotor, alat berat, dan industri manufaktur seperti kilang minyak. Hujan ini bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Hujan asam bisa meningkatkan tingkat keasaman, yang artinya pH menurun di suatu perairan sehingga akan mengakibatkan kematian baik pada hewan maupun tumbuhan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.